Efisiensi anggaran APBN dan APBD tahun 2025 menjadi topik yang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Kebijakan ini bahkan memicu aksi damai dari sejumlah mahasiswa yang mengkritisinya. Efisiensi ini turut diberlakukan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lantas bagaimana pandangan akademisi terhadap kebijakan ini? Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Albert Maidiantoro, menyampaikan pendapatnya. Menurut Albert, kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang telah dikaji berdasarkan program prioritas nasional. Dekan menegaskan bahwa Presiden memiliki rencana dalam kebijakan ini dengan tujuan membangun sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas. Sebagai akademisi, Albert berharap agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor pendidikan. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas calon guru dan para pendidik melalui berbagai program yang telah dirancang. Ini seperti apa sih Bang memandang efisiensi ini untuk khususnya di dunia pendidikan sendiri ini Bang? Ya, kalau bicara efisiensi kan hari ini memang kebijakannya kan dari Perpres ya. Ya. Sudah keluar Perpres nomor 1 2025 tentu berkaitan dengan hal ini kita sebagai warga masyarakat, artinya Presiden pasti memiliki satu rencana gitu ya berkaitan dengan program prioritas Presiden berkaitan dengan efisiensi. Artinya ada hal-hal yang memang dikhususkan untuk bagaimana membangun sektor-sektor tertentu kan begitu. Nah, salah satunya di bidang pendidikan, saya pikir ini juga senada dengan prioritas Presiden Prabowo hari ini. Kalau kita lihat bahwa Presiden juga fokus bagaimana untuk terus meningkatkan pendidikan, gitu kan, pendidikan dalam hal ini pemenuhan sarana prasarana, termasuk juga bagaimana peningkatan sumber daya manusia terutama bagi guru yang ada di Indonesia. Nah, tentu kami juga ke depan untuk memprioritaskan bagaimana peningkatan untuk kesejahteraan guru, kualitas guru begitu dengan program-program yang sudah disiapkan. Artinya kami berharap bagaimana efisiensi ini juga tidak meninggalkan sektor pendidikan. Artinya bagaimana prasarana di bidang pendidikan, sarana di bidang pendidikan, kemudian kualitas guru dengan berbagai macam program termasuk mensertifikasi guru, kemudian juga meningkatkan kualitas guru dengan berbagai macam pelatihan, kemudian workshop misalkan untuk inovasi-inovasi pembelajaran itu yang menurut saya terus harus dilaksanakan. Dan FKIP Unila sebagai satu fakultas yang memang berisi berbagai macam akademisi yang memiliki keahlian di bidang pendidikan, kita akan terus juga berkontribusi gitu ya, berkontribusi untuk membantu bagaimana guru bisa memiliki kemampuan, keahlian di bidang pembelajaran, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas daripada siswa atau peserta didik di waktu-waktu sehingga di jangka yang akan datang. Saya pikir itu.